Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat-sangat spesial yang merupakan awardee MOSMA 2023. Nah, mari kita sapa dulu nih narasumber kita pagi hari ini. Halo Kak. Hi. How are you today? Pretty good. I'm good. Yes, pretty good. Mungkin banyak teman-teman nih yang belum kenal dengan kedua narasumber kita. Maka dari itu kepada kakak-kakak kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari Kak Aulia mungkin. Hai, nama saya Aulia Zulfaida. Saya saat ini semester 8 di Prodi Tadris IPA Biologi UIN Mataram. Salah satu awardee MOSMA tahun 2023 dengan negara tujuan Amerika Serikat di kampus York College of Pennsylvania. Lanjut Kak Lydia, bisa perkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Siti Maulida Azmi. Sama seperti Aulia, saya juga sedang berada di semester 8 di Tadris IPA Biologi dan saya sebagai awardee MOSMA 2023 tujuan negara Amerika di Rochester Institute of Technology. Baik, mungkin langsung saja nih Kak, kan banyak nih teman-teman yang belum kenal apa sih awardee MOSMA itu. Mungkin bisa Kakak jelasin dulu apa sih MOSMA itu dulu. Jadi MOSMA itu sendiri merupakan salah satu program itu baru-baru saja ya dari Kementerian Agama yang bekerja sama dengan LPDP yang merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar dan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berkuliah di PTKIN atau universitas yang di bawah naungan Kementerian Agama untuk berkuliah selama 1 semester di kampus luar negeri. Oke, berarti awardee MOSMA ini baru terlaksana di 2023 kemarin. Iya, betul. Ya. Oke. Terus nah, jadi gini teman-teman, awardee MOSMA ini merupakan salah satu program implementasi dari kurikulum Merdeka dalam bentuk program mobilitas fisik yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk untuk melakukan perkuliahan ke luar negeri. Nah, baik langsung saja Kak, sebelumnya untuk awal mulanya tahu informasi tentang MOSMA ini lewat mana Kak? Kalau boleh tahu. Informasi mengenai MOSMA ini sendiri kami tahu dari pihak kampus, yaitu khususnya di prodi kita sendiri, Tadris IPA Biologi. Di sini Kaprodi memberikan kami informasi, kemudian langsung merekomendasikan beberapa orang untuk mendaftarkan diri di program MOSMA ini. Selanjutnya nih Kak, kalau saya boleh tahu, apa sih syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar MOSMA ini? Jadi persyaratannya itu ada banyak sekali ya, tapi yang paling penting menurut saya itu adalah kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEFL-nya sendiri. Jadi kemarin untuk yang MOSMA tahun 2023 itu untuk skor minimal TOEFL untuk ke Asia itu 475, sedangkan untuk yang ke negara tujuan Amerika Serikat itu 500. Ataupun yang di luar dari negara Asia itu 500 itu skor TOEFL. Nah, selain skor TOEFL itu ada juga namanya skor TOEFL itu untuk kemampuan berbahasa Arab untuk negara tujuan yang basicnya menggunakan bahasa Arab dalam perkuliahan. Mungkin ada minimal IPK-nya Kak? Bisa dijelaskan? Tambahan sedikit, tadi benar sekali, selain dari yang dijawab oleh Aul, ada syarat IPK juga, itu sangat menentukan. Jadi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di MOSMA, sangat dianjurkan untuk mempertahankan IPK-nya saat ini atau meningkatkan IPK-nya yang kurang dari 3,5. Karena syarat untuk mendaftarkan diri di MOSMA sendiri yaitu memiliki IPK 3,5 ke atas. Dan sebaiknya memiliki IPK 3,5 ke atas karena untuk 3,5 sendiri sangat banyak ya Aulia yang memiliki IPK segitu. Maka dari itu sebaiknya teman-teman memiliki IPK yang di atas dari itu. Kemudian ada surat-surat rekomendasi juga dari dekan dan kaprodi dan lain sebagainya, dan syarat-syarat dokumen lainnya. Oke Kak. Nah, selain syarat yang tadi, mungkin pada proses seleksi yang Kakak lewatin untuk menjadi bagian dari awardee MOSMA itu bagaimana sih Kak? Misalnya dari awal persiapan mungkin atau dari sesi wawancaranya. Jadi untuk MOSMA sendiri ada 2 tahapan seleksi. Itu ada yang pertama ada seleksi administrasi kayak yang tadi untuk sertifikat TOEFL, IPK dan lain sebagainya itu. Dan yang lolos tahap administrasi itu akan melewati seleksi wawancara. Itu adalah tahapan terakhir dalam seleksi MOSMA.
Ada tambahan lagi Kak? Iya, untuk persiapannya sendiri sih menurut saya wawancara itu sangat menentukan kelulusan atau tidak lulusnya kita ya sebagai UR di Mosma. Dan juga pada tahap wawancara itu kita diwawancari oleh orang yang berbeda-beda. Kemarin kita memiliki ruangan yang berbeda-beda juga ketika melakukan Zoom. Ada yang diwawancarai oleh 2 orang, ada juga diwawancarai oleh 3 orang. Dan kemarin kita diwawancarai ada yang full English dan ada juga yang full Indonesia. Ada juga yang mix ya kemarin. Ya. Jadi pas wawancara itu ada 2 sampai 3 orang pewawancara yang mana salah satunya itu merupakan seorang psikolog. Iya. Nah, kira-kira selama persiapan dokumennya Kak, kira-kira kesulitan apa sih atau kendala apa yang Kakak alami gitu? Yang mungkin bisa di-share ke teman-temannya. Mungkin kalau dari segi dokumen, persiapan dokumen, Kaprodi sangat membantu ya kemarin. Kaprodi kita alhamdulillah sangat membantu. Dan kesulitannya sendiri, kami mempunyai kesulitan tersendiri karena mempersiapkan dokumennya sendiri pada saat KKN atau KKP. Itu sangat struggling karena kita harus bolak-balik kampus. Dan kita harus mencari dokumen-dokumen yang sudah 3 tahun yang lalu tidak ada ya. Kayak dokumen kelulusan di UIN itu juga sangat diperlukan dan itu kita tidak punya kemarin dan itu salah satu dokumen yang sangat sulit untuk dilengkapi. Iya, selain tanda tangan. Ya. Mungkin dari awal Soalnya kita butuh surat rekomendasi dari dekan juga. Tahu sendiri Pak Dekan kan susah untuk ditemui gitu. sibuk sekali ya. Ya, tapi alhamdulillahnya dengan dukungan dari Prodi kita bisa melewati semuanya. Nah, Kak, setelah keterima di program ini, kira-kira gimana sih Kak perasaannya atau mungkin prepare apa saja nih yang Kakak lakuin pas keberangkatannya? Tentunya banyak banget persiapan ya yang kita lakukan, apalagi kita ini lintas negara gitu kan. Kita nggak pernah kebayang sebelumnya kalau kita bakal berangkat ke Amerika gitu. Siapa yang ngebayangin kalau besoknya bakal berangkat ke Amerika gitu. Yang paling penting sih kita persiapin mental, fisik gitu. Terus paspor juga kan, kalau kita mau lintas negara kita butuh paspor gitu. Dan cek kesehatan juga gitu, supaya kita sampai sananya tetap sehat. Mungkin ada tambahan dari Kak Aul? Ya, sama sedikit dari Aul. Mungkin kalau ditanya perasaan, di sana sangat bercampur aduk ya. Saya ingat sekali itu pengumumannya itu pada tanggal 1 bulan Muharram tahun pergantian tahun baru Islam, malam ya, jam 9 malam. Itu pengumumannya pas di lokasi KKP. Di sana itu pas diumumkan kami menangis semua karena tidak menyangka ya. Sebenarnya ini kami hanya tidak memprediksi dan tidak berekspektasi tinggi mengenai program Mosma ini. Kemudian saat diberikan berita tersebut, pertama kita sangat terharu dan menangis, kemudian memberitahukan orang tua. Dan fun fact banget, orang tua saya itu satu kata yang saya dengar dari orang tua saya itu, yang pertama itu astagfirullahaladzim. Kenapa negaranya jauh sekali, tujuan negaranya? Karena sebelumnya jujur aja saya nggak ngasih tahu orang tua saya bahwa saya mendaftarkan diri di program ini. Dan ketika saya memberitahukan beliau sangat terkejut dan agak shock ya, karena negaranya itu kan beda benua dan beliau menangis tentunya dan sangat senang, terharu dan suportif. Iya. Alhamdulillah suportif. Ya. Alhamdulillah. Ya, orang tua kita, keluarga kita juga suportif. Ya. Oke. Nah, next nih Kak, berhubung Kak Aul dan Kak Lydia ini actionnya itu ke Amerika, kalau boleh tahu Kak, apa sih perbedaan yang paling mencolok antara pendidikan di Indonesia dengan di Amerika? Beda banget ya, banyak banget bedanya. Banyak Entah sekali, itu ya. dari segi Sistem sistem pendidikan, metode belajarnya kayak gimana, terus manajemen waktunya itu yang paling saya culture shock di sana tuh manajemen waktu ya kalau di perkuliahan, karena kita kuliah di sana itu nggak kayak di UIN yang misalnya 2-3 jam gitu, nggak. Bahkan ada satu mata kuliah itu yang nggak sampai 1 jam kuliahnya gitu. Terus karena di sana kita dapatnya, kalau saya sendiri dapat mata kuliah di sana itu ada 5 mata kuliah. Jadi karena waktu-waktu dari setiap pertemuan itu dia pendek-pendek, jadinya 1 minggu itu bisa sampai 2-3 kali pertemuan gitu. Nggak kayak yang di sini yang satu matkul itu kadang seminggu sekali gitu. Tapi yang di sana enggak.
Terus manajemen waktunya juga sih, kalau misalnya waktu belajarnya itu 1 jam, ya udah waktunya 1 jam buat belajar gitu. Setelah itu udah mereka pada keluar, entah itu dosennya masih di ruangan atau enggak, terserah. Pokoknya kalau udah 1 jam, kalau udah selesai belajar ya udah keluar gitu. Itu yang paling kayak culture shock sih gitu. Mungkin dari Kak Lydia. Culture shocknya sendiri sih sama seperti Aul, cuman saya sedikit berbeda karena kita berada di kampus yang berbeda. Ya, tentunya pengalaman kita juga berbeda. Di kampus saya sendiri itu ada salah satu fakultas untuk disabilitas. Jadi disabilitas di kampus saya sangat diapresiasi dan dijunjung tinggi keberadaan mereka. Dan di sana yang bikin saya sangat culture shock, semua mahasiswa itu bisa berbahasa isyarat atau SLB ya kalau bahasa kita. Dan jadi walaupun mahasiswa itu tidak disabilitas gitu, mereka bisa berbahasa tersebut. Dan kami ketika berada di bis, kita menggunakan bis kan kalau ke kampus, ketika berada di bis semua menggunakan bahasa isyarat, dan kami yang berasal dari international student tidak bisa berbahasa tersebut. Kita hanya bisa saling melihat. Padahal kemarin saya melihat mahasiswa itu bisa berbicara bahasa Inggris dengan temannya, tiba-tiba ketika bertemu lagi dia berbahasa disabilitas dengan teman-temannya. Itu merupakan culture shock tersendiri bagi saya dan teman-teman saya. Kemudian profesionalismenya sangat tinggi di sana, karena fun fact-nya ketika berada di dalam kelas mereka sangat berbaur dengan kita dan sangat ramah dengan kita. Tetapi ketika sudah berada di luar kelas, kita seperti tidak saling kenal dan tidak saling tegur sapa dan lain sebagainya. Padahal kita satu project dan kita satu kelas. Itu sih yang bikin culture shock. Yang bagus juga di sana itu profesor-profesor atau dosen-dosennya itu sangat welcoming banget ya ke kita. Iya, jadinya mereka tuh mengerti kita tuh berbahasa Inggrisnya tidak terlalu baik, walaupun memang sudah distandarkan dari awal persyaratan tuh memang gitu, tapi kan bahasa Inggris yang kita pelajari di sini itu sangat berbeda dengan bahasa Inggris yang mereka gunakan di sana gitu. Jadinya mereka mengerti. Jadi kalau kita mau bertanya kan ketika ada kesulitan tuh mereka sangat welcoming banget gitu. Malah mereka tuh menanti-nanti kita bertanya apa, kita butuh bantuan apa gitu. Oh iya Kak, kalau boleh tahu Kakak tinggal di sana itu berapa lama? 4 bulan, 1 semester. Iya. Semester di sana itu 4 bulan? Iya, 4 bulan. Saya mulai dari Agustus akhir sampai Desember pertengahan. Kalau Kak Lydia? Sama juga, perbedaan waktu kita cuma seminggu ya keberangkatannya, tapi saya nyampe bulan September. Jadi perkuliahannya di bulan September. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih, gimana sih kalau Kak Aul sama Kak Lydia ini kangen banget sama Indonesia gitu? Mungkin ada homesick gitu kan, kangen keluarga, baik itu dari makanannya Kak, atau orang tuanya Kak, entah itu keluarganya, gimana sih Kak? Iya. Caranya untuk menghilangkan itu ya. Tentunya kita sangat homesick ya. Apalagi pas bulan-bulan pertama. Iya, 2 bulan pertama sangat homesick. Sangat homesick. Sebetulnya kami cukup terbiasa jauh dari rumah, tapi tidak sejauh itu. Itu sangat terjauh ya hitungannya, karena kita berbeda waktu 12 jam kurang lebih. Itu menjadi struggling tersendiri karena untuk komunikasi sendiri kita harus bisa mengatur waktu dengan orang tua kita untuk menghilangkan homesick tersebut. Jadi satu-satunya cara yaitu berkomunikasi dengan Aul dan temannya 2 yang lainnya yang lolos di negara Malaysia. Saya menghilangkan homesick itu dengan cara berkomunikasi dengan Aul, menceritakan apa saja struggling atau masalah-masalah yang saya hadapi di saat itu, dan ya meluapkan emosi saya terhadap Aul dan lain sebagainya. Dan juga kebetulan kampus saya juga banyak event. Saya menghilangkan homesick saya dengan cara menghadiri event-event tersebut. Ya, kalau Aul sendiri gimana? Homesick banget ya. Terus kita juga harus atur waktu untuk bisa telepon keluarga di rumah, apalagi kan kita beda 12 jam sama Lombok gitu. Jadi kalau malam di sana, pagi di sini, itu kesempatan kita buat telepon gitu. Jadinya
setiap pagi dan malam itu kita menyempatkan diri untuk nelpon keluarga di rumah, gitu, berkomunikasi supaya ya nggak terlalu rindu amat lah gitu. Iya. Terus untuk makanan pasti ya gitu. Iya, Karena kan di sana kita jarang makan nasi gitu. Kita sebagai warga Indonesia yang notabene harus makan nasi kalau makan gitu, sangat rindu nasi gitu. Tapi kalau di kampus saya itu sendiri setiap Jumat, setiap minggunya itu ada international food gitu disediakan, dan salah satunya adalah makanan Indonesia. Jadi sedikit mengobati kerinduan kita terhadap makanan Indonesia gitu, walaupun ya nggak mirip gitu, tapi kan setidaknya gitu. Selama kegiatan perkuliahan di sana Kak, kira-kira kendala atau struggle apa yang dialamin Kakak selama di sana? Selama perkuliahannya misalnya. Ya banyak banget ya. Dari segi bahasa aja ya, seperti yang saya bilang tadi, bahasa yang kita emang pelajari di sini sama yang mereka gunakan sehari-hari di sana tuh beda banget gitu. Apalagi orang-orang di sana ngomongnya cepet banget gitu kan. Kadang ya udah ngerti-ngertiin aja gitu. Kadang kalau nggak ngerti ya tinggal nanya gitu kan. Orang-orang sana sebenarnya ramah-ramah banget gitu. Yang kita ngiranya orang sana cuek, nggak pedulian gitu, padahal mereka baik-baik gitu kan. Apalagi profesor-profesor, dosen-dosennya gitu. Itu sih yang buat kita lama beradaptasi itu tentang bahasa di sana sama social life-nya di orang-orang di sana gitu. Kira-kira Kak, Pak, kalau kita kuliah di sana itu misalkan kita merasa ketinggalan materi nih, apakah ada fasilitas yang menyediain sejenis waiting center gitu nggak Kak? Untuk biar kita tidak merasa ketinggalan materi gitu dari teman-temannya. Sebenarnya untuk ketinggalan materi itu tidak ada ya sejarahnya ketinggalan materi di sana, karena semuanya sudah disediakan dalam silabus. Jadi perkuliahan selama 1 semester itu sudah difasilitasi di dalam silabus tersebut, dan walaupun dosen itu tidak bisa masuk di tanggal atau hari di mana dia tidak bisa menghadiri perkuliahan, sudah ada di dalam silabus tersebut. Jadi untuk materinya sendiri tentunya sudah sangat lengkap dan itu sangat membantu bagi mahasiswa. Jadi di sini peran kita sebagai mahasiswa itu sangat menentukan bagaimana kualitas dan kuantitas yang akan kita dapatkan ke depannya. Iya, jadinya kalau di kampus itu ada namanya Canvas, itu website untuk mahasiswa dan dosen. Jadi silabus dan bahkan semua slide yang diajarkan kita di kelas untuk 1 semester itu dibagikan di sana. Jadi istilahnya di sini tuh kayak LMS ya, kayak LMS di UIN gitu. Ya. Itu sama kayak gitu. Terus kalau di kampus saya juga ada writing center. Itu kalau kita butuh, misalnya kita ada tugas, kita butuh bimbingan, itu kita bisa ke sana untuk misalnya untuk mengoreksi, untuk butuh feedback dari bagaimana kinerja tugas kita gitu kayak gimana gitu. Jadinya tapi nggak cuma dalam bentuk teks aja, bahkan kalau kita ngedit video itu ada ahlinya untuk mengoreksi kita, ini bagus nggak videonya kayak gimana gitu. Berarti sangat dipermudah ya selama di sana. Iya, mau nambahin dikit boleh nggak? Silakan. Di sana itu juga kita sangat disupport sama dosen-dosennya tentunya, karena kita bisa membuat janji atau appointment untuk dosennya face to face untuk menjelaskan apa saja sih kendala yang kita hadapi saat masa perkuliahan. Itu sangat membantu ya bagi kita. Dan appointment-nya sendiri bisa kita gunakan dimanapun dan kapanpun, free untuk dosennya. Nah, selain kegiatan perkuliahan, kira-kira program apa aja yang Kakak ikutin selama di sana? Di kampus itu kan banyak sekali event ya, mulai dari kemarin kita ikut Halloween Fest gitu. Terus apalagi kemarin waktu winter kan di sana alhamdulillah kita dapat salju pertama di sana ya. Jadinya setiap perayaan itu pasti ada event-eventnya sendiri gitu, kayak Halloween itu ada perayaannya Halloween, Winter Fest itu, terus Fall Fest juga gitu. Jadi setiap minggu itu banyak sekali event-event yang dilaksanakan di kampus gitu. Jadinya kita nggak boring cuma di kampus belajar doang gitu. Banyak event-event yang kita ikuti juga di kampus. Nah, selama di sana Kak, kira-kira tempat apa aja sih yang udah dikunjungin selama di sana kalau boleh tahu? Dulu deh. Tempat ya alhamdulillah ada beberapa tempat yang menjadi ikonik dari negara Paman Sam sendiri yang sudah alhamdulillah kita kunjungi bersama di sana.
tempat saya sendiri sangat dekat, bahkan satu wilayah dengan Niagara Falls. Mungkin ada teman-teman yang tahu Niagara Falls. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk datang mengunjungi Niagara Falls tersebut. Kemudian saya sendiri dan teman-teman pergi ke Boston. Boston salah satu kota pendidikan yang terkenal di dunia, yang dimana di sana ada 2 universitas yang sangat bergengsi di dunia. Salah satunya yaitu MIT dan Harvard University. Kemudian kami juga pergi ke New York City, di Times Square, di Brooklyn, dan lain sebagainya. Udah itu aja. Kalau Kak Aul sendiri? Ya, saya juga kemarin sempat ke NYC ya, ke New York City, karena dari advisor kami yang di sana itu ada program trip untuk international student itu ke NYC. Jadinya ya siapa yang nggak tahu New York City gitu kan ya, yang ikoniknya Times Square gitu ya. Alhamdulillah kami ke sana. Selain itu juga kita ke Liberty Island. Terus habis itu saya juga sempat ke Columbia University karena ada award di MOSMA juga kebetulan di sana kan, jadi kita bersilaturahim ke sana. Sebelum mengakhiri podcast di kali ini, mungkin ada closing statement dari kakak berupa pesan atau kata-kata untuk teman-teman yang mau apply beasiswa MOSMA ini. Untuk teman-teman sendiri pesannya ya, yang pertama jangan takut untuk mencoba. Itu pesannya. Karena sebenarnya di sini kami sendiri selain mempersiapkan diri dengan sangat baik, kita juga mencoba itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena kita tidak tahu dengan mencoba itu kita akan mendapatkan hasil yang baik atau tidak baik. Selain itu juga teman-teman jangan lupa mempersiapkan diri dengan baik, terutama yang semester 4 dan semester 6. Yang semester 4 saya sarankan mendaftarkan diri dari sekarang, karena kalian memiliki 2 kesempatan. Jikalau nauzubillah min zalik ya, percobaan pertama tidak diberikan kesuksesan, maka teman-teman masih ada kesempatan yang kedua. Dan jikalau juga teman-teman yang semester 6 juga harus mendaftarkan diri. Dan kami juga kemarin saat mendaftarkan itu berada di semester 6 juga. Ya, jadi jangan takut mencoba gitu ya. Apalagi bentar lagi MOSMA nih mau buka. Ya. Jadi stay tune aja terus di website. Oh iya, BIB, jangan lupa ya. Atau enggak dari update terus informasi dari prodinya. Kami juga mau menyampaikan banyak-banyak terima kasih pada pemerintah Indonesia, terutama dari Kementerian Agama yang sudah memberikan kami kesempatan gitu ya untuk berkuliah ke luar negeri. Kemudian terima kasih pada LPDP, terima kasih kepada aktivis atau rektor dari UIN Mataram yang membiayai kita juga ya termasuk kemarin. Iya, suportifnya juga. Terus dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram, dan tentunya prodi kami tercinta Tadris/IPA Biologi itu sangat suportifnya, Masya Allah. Dan dosen-dosen yang ada di Tadris/IPA Biologi Mataram, terima kasih atas bimbingannya. Dan teman-teman yang sudah membersamai kami selama ini, dan keluarga yang kami cintai, terima kasih atas segala doa dan dukungan. Nah, mungkin itu kata-kata motivasi dari Kak Aul dan Kak Lydia. Nah, intinya jangan takut untuk mencoba, teman-teman. Gak ada salahnya untuk mencoba. Selama ada kesempatan gini, ayo mari kita coba gitu. Siapa tahu kita ada kesempatan atau rezeki untuk untuk bisa lolos pada award MOSMA ini gitu. Baik, karena podcast ini sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber.